Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan secara kejam tidak benar, maka sebenarnya mereka itu sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya, dan mereka akan memasuki neraka yang bernyala-nyala. Quran Surah An-Nisa, ayat 10. Serta firman Allah yang lainnya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik, sehingga ia sampai dewasa. Quran Surah Al-An'am ayat 152. Dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sehubungan dengan peristiwa Isra, Miraj, maka tiba-tiba aku berjumpa orang-orang yang menjaga beberapa orang lain, sambil merobek-robek mulut mereka, sedang mereka yang lain telah datang dengan membawa batu dari api neraka, lalu dilontarkan ke dalam mulut mereka sampai akhirnya keluar melalui anus dubur mereka. Lalu Nabi bertanya, siapakah mereka itu hai Jibril? Lalu malaikat Jibril itu menjawab, mereka itulah yang makan harta anak yatim dengan cara kejam, berdosa, yang sesungguhnya mereka itu sama saja dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan suatu kaum dari kuburan mereka yang mengeluarkan api dari perut mereka yang bernyala-nyala, dan api keluar dari mulut mereka. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Maka dijawab, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara kejam, berdosa, sama halnya mereka memasukkan api dalam perutnya. Quran Surah An-Nisa, ayat 10. As-Sudi rahimahullah mengatakan, akan dibangkitkan orang yang makan harta anak yatim dengan kejam itu nanti pada hari kiamat dengan nyala api yang akan keluar dari mulut, telinga, hidung dan matanya, dan semua orang tahu bahwa dia itu adalah orang yang makan harta anak yatim. Kata para ulama, maka semua wali dari seorang anak yatim jika wali tersebut fakir, bolehlah ia makan harta anak yatim itu dengan cara yang baik pantas sekedar imbalan jasa atas pemeliharaannya dan pengembangan hartanya. Lebih dari itu, maka berdosa lagi haram, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mampu dari wali tersebut maka hendaklah menahan diri tidak memakannya, dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah makan harta anak yatim itu menurut yang patut. Quran Surah An-Nisa, ayat 6. Adapun dalam hal makan harta anak yatim dengan cara yang baik itu ada 4 pendapat. 1. Boleh mengambil harta anak yatim itu tetapi dengan cara meminjamnya. 2. Boleh makan sekedar memenuhi kebutuhan saja, tidak boleh lebih, artinya dalam jumlah terbatas atau sedikit. 3. Boleh mengambil sekedar ongkos kerja, kalau dia mengurusi harta anak yatim tersebut. 4. Wali tersebut boleh mengambilnya, jika dalam keadaan terpaksa, tetapi jika telah mampu, maka dia wajib mengembalikannya, dan jika dia tidak mempunyai, maka hal itu dihalalkan. Keempat masalah di atas telah diterangkan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsirnya. Dalam hadis Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memelihara anak yatim, baik dia itu anak sendiri atau anak orang lain, maka aku, Nabi, dan dia seperti dua jari ini di surga, sambil beliau menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Orang yang memelihara anak yatim, yaitu yang mengurusi dan berusaha untuk kepentingan dan kebaikan anak yatim tersebut, baik membantunya dalam segi makanan, minuman, pakaian dan memperkembangkan harta benda miliknya jika dia memiliki harta. Dan jika anak yatim tersebut tidak memiliki harta, maka anak yatim tersebut diberi belanja dan pakaian oleh orang yang memeliharanya, yang semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah. Adapun maksud kalimat, anaknya sendiri, itu meliputi keluarga dekatnya, sedang anak orang lain, yaitu yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Yang termasuk kerabat atau famili yaitu yang diasuh oleh kakeknya, atau saudaranya, ibunya, pamannya, bapak tirinya, atau mereka yang lainnya, dari pihak kerabatnya. Adapun yang bukan famili,
yaitu anak yatim yang tidak ada hubungan kerabat dengan orang yang memeliharanya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memelihara seorang anak yatim dari anak-anak orang Islam dengan memberikan makanan dan minumannya hingga puas, maka Allah akan memastikan baginya untuk memasuki surga, kecuali jika mengerjakan dosa yang tidak dapat diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi juga bersabda, barang siapa yang mengusap rambut anak yatim yang dia tidak mengusapnya kecuali karena Allah, maka baginya setiap rambut yang diusap oleh tangannya itu akan merupakan satu kebaikan. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim lelaki atau perempuan, maka aku, Nabi, dan dia seperti ini, seperti jari-jari yang berkumpul dalam surga. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Kata seseorang kepada Abu Darda, berilah saya nasihat. Lalu Abu Darda menjawab, kasihanilah anak yatim, mendekatlah kamu kepadanya, dan berilah dia makanan dari makananmu. Sesungguhnya aku mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang lelaki datang dengan mengadukan bahwa hatinya telah menjadi keras, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu ingin agar hatimu menjadi lemah lembut, maka dekatilah anak yatim, usaplah kepalanya, rambutnya, dan berilah dia makananmu, maka yang demikian akan melembutkan hatimu dan akan menyampaikan hajatmu. Hadis riwayat Tabrani. Dan menurut hadis Bukhari Muslim disebutkan, orang yang berjalan untuk membela wanita janda dan orang-orang miskin itu laksana berjihad berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Rawi hadis itu mengatakan, aku mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia itu seperti orang yang sholat tahajud dan puasa terus-menerus. Sedang orang yang berjalan untuk membela para anak yatim piatu atau janda itu adalah mengurusi kebutuhan mereka, dan kebaikan untuk mereka, yang kesemuanya hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan apa yang tertera dalam hadis dan berita di atas, dengan anugerah dan kemurahannya, karena sesungguhnya Dia Maha Dermawan, Pemurah, Pengasih, Pengampun dan Penyayang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.